Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal menyelami langsung catatan harian George Soros dari bukunya yang terkenal The Alchemy of Finance. Ini bukan cuma teori loh ya, tapi beneran sebuah eksperimen waktu nyata. Dia pakai uang beneran dari Quantum Fund buat ngetes teori refleksivitasnya di pasar. Ya, ini yang bikin unik. Dia nggak cuma mikir di Menara Gading, tapi langsung terjun. Taruhan duit gede, sambil nyatet semua pemikiran, prediksi, bahkan keraguannya. Nah, fokus kita sekarang di bab 12, bagian yang dia sebut periode kontrol. Ini rentangnya Januari sampai Juli 1986. Tapi, kita bakal lihat lebih detail catatan hariannya dari Januari sampai April 86, sesuai sumber kita ya. Betul. Periode kontrol ini menarik karena ini fase setelah dia bikin beberapa posisi kunci berdasarkan analisisnya soal Imperial Circle-nya Reagan dan ekspektasi dolar bakal turun. Sekarang kita lihat gimana dia bertahan dan menyesuaikan diri. Oke, misi kita hari ini jelas ya. Kita mau bongkar gimana sih Soros waktu itu menghadapi pasar yang lagi naik turun gila-gilaan. Gimana teorinya soal persepsi bisa ngubah realita. Itu berinteraksi sama kejadian pasar. Sama keputusan investasinya. Siap? Kita mulai ya? Siap. Jadi, ingat ya, inti teorinya Soros itu, persepsi pasar itu nggak pasif. Bias, ekspektasi para pemain pasar, itu bisa secara aktif membentuk fundamental ekonomi. Itu refleksivitas. Nah ini seringnya bikin lingkaran umpan balik. Bisa bagus, bisa juga buruk. Memicu siklus boom-bust gitu. Periode ini jadi semacam laboratorium rebodinya dia buat ngetes ide ini. Taruhannya tinggi banget. Oke, kita buka halaman pertama catatan periode kontrol ini, Sabtu 11 Januari 1986. Wah, ternyata awalnya nggak mulus sama sekali. Soros nulis dia terjebak parah, kena koreksi tajam di pasar saham dan obligasi AS. Waduh, langsung ya. Awal periode kontrol malah langsung diuji. Ya, dia ngaku punya eksposur investasi maksimum di saham pas banget sebelum pasar jatuh. Waktu futures Desember expired, itu kan biasanya jadi penanda arah pasar ya. Dia juga nggak ngurangin posisi obligasinya. Terus gimana reaksinya dia? Panik nggak tuh? Dia cerita dia sempat jual sebagian obligasi, tapi ngerasa terlalu cepat belinya lagi. Dia bilang prematur. Tapi di sisi lain, dia merasa trading di mata uang sama saham Eropa itu lebih benar. Dia kurangin eksposur mata uang asing, terus jual saham Eropa pas lagi bagus harganya. Jadi ada yang salah, ada yang benar ya keputusannya. Betul. Alasannya apa? Soros mikir pasar itu kecewa karena The Fed, Bank Sentral AS, nggak buru-buru motong suku bunga diskonto, tapi ini nih yang menarik. Dia tetap yakin ekonomi AS itu sebenarnya nggak punya momentum kuat, lemah gitu. Oh, jadi meskipun rugi jangka pendek, pandangan makro jangka panjangnya nggak goyah ya? Persis, makanya niatnya dia tulis jelas, bertahan. Atau hang in there. Coba Anda bayangin deh di posisi dia. Baru mulai periode kontrol, teori lagi diuji, langsung kena rugi gede. Gimana coba caranya mempertahankan keyakinan gitu? Iya, berat itu pasti. Entry ini langsung nunjukin dilema klasik investor kan? Di satu sisi, dia jujur banget ngakuin salah timing, salah ukuran posisi. Tapi di sisi lain, keyakinan makronya itu kuat banget. Ini kayak contoh nyata confirmation bias mungkin ya, nyari pembenaran buat keyakinan yang udah ada, sambil mungkin agak ngabain sinyal pasar jangka pendek yang berlawanan. Bisa jadi, bisa jadi. Refleksivitas juga kelihatan di sini kan? Ekspektasi pasar soal suku bunga jelas banget ngerakin harga obligasi. Nah, keputusan Soros yang maju mundur di obligasi itu nunjukin dia lagi bergulat. Gimana caranya ngebaca sentimen pasar, tapi tetap pegang kerangka teorinya. Oh ya, dia juga sempat nyebut soal tantangan hukum buat Gramm-Rudman, UU pengurangan defisit AS itu, tapi dianggap nggak material. Fokusnya tetap ke proses pengurangan defisitnya jalan terus. Oke, kita lompat ke catatan berikutnya ya. Sabtu 22 Februari 1986. Soros ngebahas pertemuan G5, Group of Five, negara industri utama waktu itu. AS, Jepang, Jerman Barat, Prancis, Inggris. G5. Iya, sering banget disebut di era itu ya. Hasilnya, kata Soros, mengecewakan. Nggak ada komitmen kuat buat bareng-bareng nurunin suku bunga. Dia curiga nih, Bank Sentral Jerman, Bundesbank, sama The Fed AS itu agak enggan. Nggak kompak berarti. Iya,
Dan ini bikin dia khawatir lagi. Ada potensi pecah kongsi antara Menteri Keuangan AS, James Baker, sama Ketua Fed, Paul Volcker. Baker kan pengen dolar lemah buat bantu ekspor, sementara Volcker terkenal keras soal inflasi. Katanya sih, Volcker itu takut kalau suku bunga turun terlalu agresif, bisa bikin bubble pasar saham. Gelembung gitu, kalau pecah bisa crash. Beda banget kan pandangannya di dalam pemerintahan AS sendiri? Wah, iya ya. Ini nunjukin rumitnya bikin kebijakan ekonomi global. Tiap negara, bahkan tiap lembaga di satu negara, kepentingannya bisa beda-beda. Ketidaksepakatan ini ya bikin pasar makin nggak pasti. Nah, terus fokus Soros geser nih, ke isu yang lagi panas banget waktu itu, anjloknya harga minyak. Dia ngelihat ini kayak, pedang bermata dua. Stimulus sekaligus ancaman ya. Betul, di satu sisi bagus buat ekonomi. Minyak murah kan enak buat konsumen, buat industri. Tapi di sisi lain, ini jadi kejutan finansial. Buruk buat negara produsen minyak, negara berkembang yang utangnya gede kayak Meksiko, sama bank-bank yang ngasih pinjaman ke mereka. Dan Soros lebih khawatir ke sisi mana? Kayaknya sih dia lebih berat ke sisi kejutan finansialnya. Risiko sistemiknya itu loh. Ada detail menarik nih. Soros nulis, dia yakin situasi minyak ini nggak bakal dibiarin lepas kendali. Kok bisa? Karena menurut dia obatnya udah ada, yaitu kemungkinan AS bakal ngerapin pajak impor minyak. Oh, jadi dia udah mikirin respons kebijakannya juga ya? Iya, pajak impor ini kan bakal naikin harga minyak domestik, bantu produsen minyak AS sama negara kayak Meksiko. Tapi dia mikir, perlu ada semacam keadaan darurat dulu biar Presiden Reagan yang anti pajak banget itu mau setuju. Logis juga sih pemikirannya. Terus keputusan investasinya gimana? Nah, dia akhirnya mutusin buat ngurangin leverage. Leverage itu kan kayak pakai utang buat gedein potensi untung, tapi resiko ruginya juga makin gede. Dia ngerasa nggak nyaman aja dengan resiko tinggi di tengah ketidakpastian minyak dan G5 ini. Meskipun dia sadar mungkin bakal kehilangan potensi untung ya kalau pasar malah naik terus. Iya, dia sadar itu, tapi rasa nyaman dan kontrol risiko kayaknya lebih diutamain saat itu. Analisis minyak Soros ini emang contoh bagus pemikiran refleksif ya. Dia nggak cuma lihat dampak langsung minyak murah, tapi udah mikirin gimana kejadian pasar anjloknya harga minyak bisa mancing respons kebijakan pajak impor yang nantinya malah bisa balikin arah harga minyak. Interaksi dinamis pasar sama pembuat kebijakan. Betul. Terus, kekhawatiran Volcker soal potensi crash pasar saham itu juga nyambung ke refleksivitas. Ketakutan pejabat penting kayak gitu bisa ngaruh ke tindakannya, misalnya nahan nurunin suku bunga. Nah, tindakan itu bisa ngubah perilaku pasar. Jadi, persepsi penguasa pasar itu penting juga. Jadi dilema Soros di sini kerasa banget ya, antara potensi untung gede dari stimulus minyak murah sama risiko sistemik krisis utang yang juga gede banget. Iya. Dan keputusannya ngurangin leverage itu kayaknya bener lebih didorong rasa nyaman subjektif dia, bukan murni kalkulasi untung rugi. Ini ngingatin kita, investor sekali berdia pun tetap dipengaruhi emosi dan toleransi risiko pribadi. Kita lanjut ya, Senin, 10 Maret 1986. Soros ngerenungin lagi keputusannya ngurangin leverage akhir Februari itu. Ngelihat ke belakang, dia ngaku itu salah sih, karena pasar ternyata lanjut naik. Tapi dia nekenin lagi, tekanan emosionalnya tuh gede banget pas ngelola posisi pakai leverage tinggi. Penyesalan selalu datang belakangan ya. Tapi bagus dia jujur soal tekanan emosionalnya. Saya yakin banyak dari kita pernah ngerasain tekanan mirip gitu, walau skalanya beda jauh ya. Nah, di pasar mata uang, dia ngelihat dinamikanya berubah lagi. Semangat kerjasama G5 yang muncul setelah Plaza Accord September 85, yang sepakat melemahkan dolar, itu mulai pudar. Kehilangan momentum ya? Kayaknya gitu. Otoritas moneter kelihatan kehilangan kendali, dolar jatuhnya lebih cepat dari yang dimau banyak negara. Jepang, Jerman mulai khawatir. Sementara di AS sendiri pandangannya pecah. Volcker khawatir, dolar terlalu lemah, tapi pemerintah mungkin mikir tekanan ke Jepang bagus buat perdagangan. Wah, makin rumit aja ya. Terus, apa yang Soros lakuin di pasar mata uang? Ikut main nggak? Dia bilang sebagian besar dia nggak aktif, pasif aja, kecuali satu. Dia mulai bangun posisi silang antara Deutsche Mark Jerman, DM, lawan Pound Sterling Inggris, LB. Oh, main di cross rate ya? Nggak langsung melawan dolar? Iya, jadi dia taruhan mark bakal lebih kuat dari pound tanpa harus nebak arah dolar AS mau kemana.
Dia ngaku karena kurang yakin sama arah pasar utama, dia jadi lebih fleksibel, bisa nunggu sambil nilai situasi lagi. Itu strategi cerdas sih. Pas lagi nggak yakin sama mata uang utama, tapi punya pandangan soal kekuatan relatif dua mata uang lain. Cara ngelola risiko, tapi tetap ada di pasar. Benar. Entry ini juga nunjukin rapuhnya koordinasi kebijakan internasional. Kesepakatan kayak Plaza Accord itu kan penting ya, tapi implementasinya selalu ada tantangan kepentingan nasional masing-masing. Pasar mata uang yang geraknya lepas kendali, itu juga bisa jadi contoh refleksivitas. Ekspektasi dolar lemah, terus malah makin mempercepat pelemahannya. Mungkin malah lebih dari target awal pembuat kebijakan. Pilihan Soros buat minggir dulu pas keyakinannya lagi rendah, ini juga pelajaran bagus loh. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain itu justru keputusan investasi yang bijak, apalagi pas pasar lagi nggak jelas banget. Setuju. Trading itu bukan cuma soal beli atau jual, tapi juga kapan harus diem. Nah, sekarang kita sampai di entry terakhir yang kita bahas hari ini, Rabu 9 April 1986. Tiba-tiba, pasar balik arah. Cepet banget, Soros pakai istilah flip-flop. Harga minyak yang tadinya anjlok, sekarang malah naik tajam. Loh, minyak naik. Terus reaksi pasar gimana? Harusnya bagus dong. Justru enggak, ini anehnya. Pasar obligasi, saham, mata uang, semuanya malah anjlok. Portofolio Soros kena pukul di semua lini. Wah, bener-bener roller coaster nih. Waduh, jadi minyak naik, pasar malah turun. Kok bisa gitu ya? Mungkin pasar lebih khawatir kenaikan minyak ini bakal memicu inflasi lagi atau bikin bank sentral nggak jadi nurunin suku bunga. Entahlah, tapi Soros bahkan nyebut angka rugi spesifik loh, sekitar 100 juta dolar, gara-gara koreksi mendadak ini. 100 juta dolar? Padahal dia udah hedging. Iya, padahal dia udah coba lindung nilai pakai jual S&P 500 futures, tapi tetap aja kena. Kerugian ini bikin dia sadar portofolionya sensitif banget sama harga minyak. Dan juga tingkat leverage-nya ternyata lebih tinggi dari perkiraannya, terutama gara-gara posisi silang GMP pound-nya yang juga ikut berbalik arah jadi rugi. Itu pasti momen yang tegang banget ya. Rugi segitu gede dalam waktu singkat, padahal udah coba hedging. Susahnya ngendaliin risiko di pasar yang liar. Dan soal leverage tersembunyi dari posisi silang, itu juga pengingat penting soal kompleksitas portofolio. Nah, ini bagian paling bikin saya kaget. Udah rugi gede gara-gara minyak naik, apa yang Soros lakuin? Dia balik arah lagi. Gimana maksudnya? Kenaikan harga minyak yang tadinya dikhawatirkan dampak finansial negatifnya buat negara debitur, sekarang malah bikin dia jadi lebih optimis sama pasar saham dan obligasi. Bullish dia jadinya. Loh? Kok bisa gitu? Logikanya gimana? Logikanya jadi kebalik sekarang. Dia malah ngeliat kalau harga minyak turun lagi, itu baru bahaya buat pasar. Koreksi tajam yang baru aja dia alami malah dianggap peluang beli. Fleksibel banget ya? Atau mungkin, nekat. Wah, ini perubahan pandangan yang cepat dan drastis banget. Bisa jadi sih, mungkin dia ngelihat kenaikan minyak sebagai tanda permintaan global mulai bagus. Atau mungkin dia mikir kenaikan minyak ngurangin risiko krisis utang negara berkembang yang sebelumnya dia takutin banget. Jadi sentimen pasar bisa bagus lagi. Bisa jadi gitu ya alasannya. Atau ya ini nunjukin kemampuannya dia buat ngelepas pandangan lama, terus adopsi narasi baru dengan cepat pas data atau pasar berubah signifikan. Hasilnya gimana setelah dia balik arah jadi bullish? Hasilnya, Soros balik lagi ambil resiko maksimum. Dia nulis dirinya sepenuhnya terentang lagi, fully extended. Dia merasa langkah ini bakal berhasil karena, menurut dia, pasar akhirnya mulai ngakuin kalau ekonomi AS emang lemah sesuai pandangan awal dia dan ekspektasi penurunan suku bunga terkoordinasi global itu balik lagi menguat. Wow. Cepet banget ya dia ganti sentimen dan posisi. Iya, benar-benar mencengangkan kecepatan dia. Ini nunjukin fleksibilitas mental yang mungkin jadi kunci suksesnya ya. Tapi juga memperlihatkan betapa bergejolaknya proses ambil keputusan di tengah volatilitas pasar. Kalau kita rangkum periode Januari sampai April 1986 ini ya, kata kuncinya emang volatilitas. Volatilitas pasar, volatilitas posisi Soros, dan volatilitas pandangannya sendiri. Kayak siklus mini gitu ya? Iya. Kayak siklus mini. Mulai dari rugi, terus ngurangin resiko, malah frustrasi ketinggalan pasar naik, terus balik lagi ambil resiko penuh setelah ada koreksi gede. Jauh banget dari gambaran investor yang tenang dan selalu benar. Tema utamanya kelihatan jelas ya. Jelas banget. Ketidakpastian ekonomi AS, dampak harga minyak yang interpretasinya bolak-balik,
Dinamika G5 yang rapuh, dan yang paling penting, susahnya nerapin teori kayak refleksivitas secara real time. Di tengah berisiknya pasar jangka pendek dan bias emosi pribadi, Soros sendiri kan ngakuin pergulatan emosionalnya. Jangan lupa juga soal sorotan dia akhir Februari itu ya. Nah iya, soal pasar yang mendekati momen kebenaran isu utang internasional gara-gara minyak anjlok. Walaupun prediksinya soal pajak impor nggak kejadian waktu itu, fokusnya dia ke titik-titik tekanan sistemik ini ciri khasnya banget. Dia selalu nyari di mana sistem bisa retak. Jadi apa nih pelajaran utama dari ngintip catatan harian Soros 4 bulan yang penuh gejolak ini? Buat saya sih ini jelas banget nunjukin betapa rumitnya nerapin teori besar, secanggih apapun itu, di medan perang pasar yang sebenarnya. Ini bukan latihan di atas kertas. Betul, ini dunia nyata. Kita ngelihat langsung gimana investor legendaris aja bergulat sama masalah klasik. Timing, kapan masuk, kapan keluar, ngelola leverage yang kayak pedang bermata dua, ngelawan bias emosionalnya sendiri, kayak frustasi atau takut, terus nyoba ngebaca sinyal ekonomi dan kebijakan yang seringkali nggak jelas. Perjalanannya nggak mulus sama sekali. Iya, tapi ada satu benang merah yang konsisten menurut saya, yaitu dia selalu nyari apa yang bisa kita sebut titik kritis atau kerapuhan sistemik, kayak kekhawatiran dia soal utang internasional tadi, meskipun timing atau interpretasi jangka pendeknya bisa salah kayak yang kita lihat tadi, tapi antisipasinya dia terhadap potensi guncangan besar ini selalu ngebentuk strateginya. Dia selalu waspada sama potensi momen kebenaran itu. Menarik poinnya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan buat Anda renungkan nih. Di dunia investasi yang penuh ketidakpastian dan bias kayak yang digambarin Soros, gimana caranya kita bisa nyimbangin antara punya keyakinan sama analisis jangka panjang, tapi tetap fleksibel buat ngerespons gejolak jangka pendek yang seringnya kelihatan acak? Dan gimana antisipasi kita terhadap potensi momen kebenaran atau titik kritis dalam sistem, entah itu di pasar keuangan, industri Anda, atau bahkan hidup pribadi? Seharusnya ngaruh ke cara Anda ngambil keputusan penting hari ini. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget buat menutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam catatan harian George Soros ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.